warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang teks eksplanasi. Yang pertama yaitu mengidentifikasi teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses-proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alami, ilmu pengetahuan, sosial budaya, dan lainnya bisa terjadi. Peristiwa alam maupun sosial yang terjadi di sekitar kita selalu mempunyai hubungan sebab akibat dan proses. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menceritakan prosedur atau proses terjadinya fenomena. Dengan teks tersebut, pembaca dapat memperoleh pemahaman mengenai latar belakang terjadinya fenomena secara jelas dan logis. Teks eksplanasi menggunakan banyak fakta dan pernyataan-pernyataan yang memiliki hubungan sebab akibat, kausalitas, namun sebab-sebab ataupun akibat-akibat itu berupa sekumpulan fakta menurut penulisnya. Kedua yaitu mengkonstruksi teks eksplanasi. Ciri-ciri yang pertama, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Yang kedua, informasi yang dimuat dengan berdasarkan fakta atau faktual. Yang ketiga, faktual tersebut memuat informasi yang sifatnya itu ilmiah atau keilmuan, contohnya seperti sains. Yang keempat, sifatnya informatif serta tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Yang kelima yaitu memiliki atau menggunakan sequence markers, contohnya pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya. Bisa juga dengan menggunakan pertama, berikutnya, terakhir. Struktur teks eksplanasi. Pernyataan umum. Pada bagian pernyataan umum memuat tentang penjelasan umum mengenai suatu topik atau peristiwa yang dibahas, dan pernyataan umum ini berupa pengenalan atau penjelasan singkat tentang suatu peristiwa atau fenomena. Deretan penjelasan. Pada bagian deretan penjelas terdapat informasi mengenai sebab akibat suatu peristiwa atau fenomena. Bagian deretan penjelas ini disusun sedemikian rupa sehingga dapat menjelaskan suatu peristiwa secara berurutan dari awal hingga akhir. Interpretasi merupakan teks penutup dan bukan suatu keharusan. Pada bagian interpretasi ini menjelaskan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas dari topik yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Pembahasan topik lebih fokus pada hal-hal yang bersifat umum, generis, bukan partisipan manusia. Contoh gempa bumi, gunung meletus, tsunami, badai, dan lainnya. Dalam penulisan yang harus menggunakan istilah-istilah yang ilmiah. Dalam penulisannya harus menggunakan pasif. Penulisannya lebih sering memakai verba material dan verba relasional, kata kerja aktif. Penulisannya banyak menggunakan konjungsi, kausal, dan waktu. Contoh sebelum, pertama, jika, kemudian, sehingga. Penulisan eksplanasi bertujuan untuk menjustifikasi bahwa sesuatu yang dijelaskan secara kausal itu benar adanya. Langkah-langkah menyusun teks eksplanasi. Melakukan penentuan terhadap kejadian maupun fenomena yang akan dijelaskan. Mencari berbagai macam bentuk informasi terhadap kejadian maupun fenomena yang akan dijelaskan. Mulai melakukan penulisan dengan cara membuat kerangka, melakukan pengembangan terhadap teks, melakukan penulisan maupun pengeditan terhadap tulisan. Yang ketiga yaitu contoh teks eksplanasi. Pernyataan umum. Banjir merupakan peristiwa bencana alam yang
Dampaknya meliputi kerusakan fisik, moral, dan material. Ada dua jenis banjir, yakni banjir besar atau bandang dan banjir kecil. Banjir bandang ditandai dengan meluapnya air dengan volume besar yang menerjang mengenangi pemukiman warga. Isi: meskipun sebuah bencana alam, banjir tidak hanya disebabkan oleh faktor alam, tetapi juga ada faktor manusia. Beberapa faktor alam yang menjadi sebab timbulnya banjir antara lain curah hujan, tinggi letak geografi suatu daerah, pasang naik air laut, dan letak daerah yang berada pada cekungan sehingga air sulit mengalir. Faktor yang berasal dari manusia diantaranya penebangan hutan secara liar, buang sampah sembarangan, tidak melakukan reboisasi hutan, dan lain sebagainya yang disebabkan oleh tangan manusia. Dampak banjir bandang bagi kehidupan manusia begitu luas. Banyak barang berharga hilang terbawa arus air yang deras. Fasilitas-fasilitas umum rusak parah. Air bersih sulit didapat dan dalam jangka pendek akan timbul berbagai penyakit. Kesimpulan: banjir merupakan bencana alam yang tidak dapat dihindari, namun bisa kita cegah. Cara yang paling sederhana yaitu dengan selalu membuang sampah pada tempatnya sehingga saluran air tidak tersumbat. Menanam kembali hutan yang gundul juga menjadi solusi, karena akar pada tumbuhan mampu menyerap air. Sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.